Ada kendala? Mohon maaf Pak, ada sedikit kendala dengan laptop saya. Oh, siap. Apa PowerPoint-nya sudah muncul? Sudah, Din. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi di lingkungan kampus. Adapun anggota dari kelompok 7 antara lain Mutiara Putri Aulia, Ratna Dewi Sulastri, Dini Auralia Agustina Putri, Surga Sri Agustin, dan Winda Grisela. Dan topik yang akan kami sampaikan yaitu korupsi dan tindak pidana korupsi, gerakan anti korupsi, peran mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus, nilai anti korupsi yang harus dimiliki mahasiswa dan memahami prinsip-prinsip anti korupsi, lalu kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Materi pertama yaitu korupsi dan tindak pidana korupsi. Ya, mengingat masih banyaknya tindakan korupsi yang masih terjadi di Indonesia ini, dan salah satu penyebab dari tindakan korupsi tersebut adalah diwajarkannya perilaku koruptif yang semakin dilakukan dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Maka diperlukannya upaya pencegahan tindak korupsi dengan cara pengadaan pendidikan anti korupsi dan penerapan perilaku anti korupsi. Gerakan pencegahan korupsi ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi kasus tindak korupsi di Indonesia, serta meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia yang menjadi generasi yang lebih baik dan terhindar dari tindak korupsi. Terutama kita sebagai mahasiswa yang memiliki peran sebagai agent of change dan kontrol sosial terhadap lingkungan sosial. Lalu, sedikit mengingat kembali apa itu korupsi. Korupsi atau dalam bahasa Inggris corruption atau korup ya, secara harfiah yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dan korupsi itu menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, yang biasanya menyangkut jabatan instansi, aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan, karena pemberian dapat juga menyangkut faktor ekonomi dan politik yang dimana melibatkan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Lalu selanjutnya ada tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah disebutkan. Adapun isi dari tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu korupsi kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bantuan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Oke, untuk materi yang kedua, gerakan anti korupsi akan disampaikan oleh Winda Grisela. Winda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari topik hari ini, yaitu gerakan anti korupsi. Next slide. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menyalakan kamera dikarenakan sinyalnya tidak stabil. Nah, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi
melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat dilihat dari undang-undang ini bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran masyarakat. Selanjutnya, strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, di antaranya pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan sering juga disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya preventif, merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Selanjutnya penindakan atau bisa disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang sifatnya represif, merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upayanya adalah dengan secara sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Maka dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi ini adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan termasuk mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan secara lebih dalam ya mengartikan gerakan anti korupsi ini. Gerakan anti korupsi pada dasarnya merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu manusia dalam segi moral dan kesejahteraan, dan juga dalam segi sistem hukum dan kelembagaan serta norma untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, untuk penanaman kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya, dan juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, dan juga pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan lain-lain. Seluruh upaya yang dilakukan tentu saja harus didukung oleh seluruh komponen yang ada, seperti yang disebutkan tadi, sehingga pemberantasan korupsi dapat berdampak seperti yang diharapkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Winda untuk materi ketiga yaitu peran mahasiswa akan disampaikan oleh Surga. Surga, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Dini. Yang selanjutnya adalah peran mahasiswa. Peran mahasiswa memiliki peran sebagai agen of change dan tercatat pula dalam sejarah peristiwa besar seperti kebangkitan nasional pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928. Dari sini kita bisa lihat bahwa mahasiswa ikut andil sebagai motor penggerak dari berbagai gagasan, kemampuan berpikir kritis, keberanian, dan semangat jiwa muda, dan idealisme yang kita sebagai mahasiswa harus miliki. Dan demikian mahasiswa diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam gerakan anti korupsi di Indonesia yang dapat menyuarakan kepentingan rakyat dan mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif dan mampu menjadi penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Kemudian keterlibatan mahasiswa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah untuk dirinya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan dapat mencegah agar kita sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak melakukan korupsi.
Kemudian untuk komunitas mahasiswa, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah rekan-rekan dan organisasi kemahasiswaannya untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan menghindari perilaku-perilaku yang koruptif. Selanjutnya, Dini. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kita sebagai mahasiswa melaksanakan peran kita dengan baik agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, baik untuk diri sendiri maupun komunitasnya di kampus. Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi serta memahami korupsi dan prinsip-prinsipnya. Semua ini dapat dilakukan atau diperoleh dari kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, pelatihan, kaderisasi, seperti yang pernah kita lakukan, dan mengikuti mata kuliah pendidikan anti korupsi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dini. Dini. Terima kasih, Surga. Untuk materi yang keempat, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus akan disampaikan oleh Ratna Dewi Sulastri. Ratna, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Materi selanjutnya yaitu tentang keterlibatan mahasiswa dan gerakan anti korupsi di lingkungan kampus. Seperti yang tadi sudah dibahas ya oleh rekan saya yaitu Surga, bahwa keterlibatan mahasiswa itu ada dua, yaitu untuk individu, untuk dirinya sendiri, dan juga untuk komunitas mahasiswa. Nah, jadi kan mahasiswa itu dianggap sebagai kaum yang memiliki intelektualitas yang tinggi, semangat jiwa muda, serta idealisme gitu. Jadi karakter-karakter tersebut gitu dianggap mampu untuk menggerakkan perubahan dan juga menjalankan keberlangsungan bangsa gitu. Jadi karakter tersebut diharap mampu untuk menggerakkan dan merubah bangsa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Namun yang harus kita sadari di sini gitu ya, kita tidak akan bisa merubah bangsa apabila kita tidak bisa merubah diri kita sendiri gitu. Jadi yang harus kita awali gitu untuk merubah bangsa itu dengan merubah diri kita sendiri. Kita bisa mengawalinya dengan menerapkan nilai-nilai dan sikap-sikap anti korupsi pada diri kita sendiri di lingkungan kampus. Nah, contoh kecilnya itu adalah bertanggung jawab atas tugas yang dimiliki, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Mengerjakan tugas itu merupakan salah satu penerapan nilai-nilai anti korupsi, dan meninggalkan tugas itu ya sama dengan kita sama dengan menandakan bahwa diri kita itu kurang bertanggung jawab gitu, kurang memiliki sikap bertanggung jawab. Kita harus mulai menerapkan sikap tanggung jawab itu dari sekarang gitu, karena kenapa? Karena apabila tugas kecil yang kita miliki sekarang ini aja kita lalaikan, apalagi nanti ketika kita sudah terjun ke dunia kerja atau ke masyarakat gitu, mungkin tugas yang dikasih dari atasan atau tugas atau amanah yang diberikan oleh masyarakat bisa juga tidak terpenuhi gitu tanggung jawabnya apabila kita dari sekarang sudah menganggap tugas-tugas itu sudah menganggap enteng tanggung jawab dari tugas-tugas yang kita miliki. Yang selanjutnya adalah jujur dan bekerja keras dalam mengerjakan tugas. Nah, dalam mengerjakan tugas itu, maksud saya pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi atau anti koruptif itu bisa kita laksanakan dengan jujur dan bekerja keras dalam mengerjakan tugas. Dalam artian saat kita mengerjakan tugas itu kita benar-benar harus jujur, apa yang kita kerjakan itu memang hasil kita sendiri, bukan hasil orang lain, bukan hasil plagiarism. Memang hasil kita sendiri gitu, dan juga kita harus bekerja keras dalam mengerjakan tugas. Dalam artian kita itu harus memberikan atau mencoba untuk memberikan yang terbaik dari tugas-tugas yang kita hasilkan. Jangan sampai kita mengumpulkan tugas yang asal gitu, jadi asal ngumpulin tanpa mempertimbangkan kualitasnya seperti apa. Lalu yang selanjutnya adalah disiplin dalam mengumpulkan tugas. Jadi kita harus tepat waktu gitu dalam mengumpulkan tugas sesuai dengan batasan waktu yang telah diberikan. Oke, baik, selanjutnya, slide selanjutnya.
Nah, selain menerapkan nilai-nilai anti koruptif pada diri kita sendiri, kita juga, bisa gitu ya, memulai, melibatkan diri untuk menerapkan nilai-nilai anti koruptif itu di lingkungan komunitas mahasiswa. Nah, komunitas mahasiswa di sini dapat diartikan sebagai kelompok yang berada di sekitar kehidupan mahasiswa itu sendiri, seperti kelompok-kelompok non formal, maksudnya itu adalah seperti kelompok-kelompok pertemanan dan sebagainya, ataupun kelompok yang formal. Nah, adapun hal yang dapat dilakukan dalam penerapan nilai anti korupsi di komunitas mahasiswa, yaitu yang pertama, memberikan contoh pengimplementasian sikap-sikap dan nilai-nilai anti koruptif. Jadi, kita dulu nih jadi model, kita dulu jadi contoh, kita dulu terapin nilai-nilai anti korupsi yang nantinya di mana kita bisa dilihat gitu sama orang lain dan orang lain tuh siapa tahu ada yang tergugah gitu untuk, melakukan hal yang sama juga, terketuk gitu pintu hatinya untuk, melakukan hal yang sama juga. Yang selanjutnya adalah mengajak dan merangkul komunitasnya untuk turut mengimplementasikan, eee, sikap-sikap dan nilai-nilai anti koruptif. Nah, nggak cuman memberi contoh aja, tapi kita juga, ajak gitu, teman-teman kita untuk melakukan, sikap-sikap dan nilai-nilai anti koruptif itu. Yang selanjutnya adalah, berani mengungkap kejanggalan yang disadari dan juga berani menyampaikan kritik atas kekurangan atau ketidakwajaran. Nah, contoh kecilnya itu seperti, misalkan kita kan setiap tahun ada, yang namanya, musyawarah mahasiswa ya. Jadi kayak pertanggungjawaban himpunan seperti itu. Nah, kita itu, sebagai mahasiswa harusnya, ikut gitu dalam musyawarah tersebut dan mengkaji, secara serius gitu, pertanggungjawaban yang diberikan oleh para pengurusnya dan, kita itu kalau menemukan kejanggalan, kita tuh harus berani gitu mengungkapkan, menanyakan, terus juga apabila ada kekurangan kita berani mengkritik, bukan untuk menjatuhkan ya, tetapi juga untuk membangun, atau menciptakan, organisasi tersebut untuk menjadi organisasi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang selanjutnya adalah berusaha menyuarakan keadilan. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya, untuk materi selanjutnya saya, kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Ratna. Materi kelima akan disampaikan oleh Mutiara. Untuk Mutiara, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Dini. Selanjutnya yaitu nilai anti korupsi yang harus dimiliki mahasiswa dan memahami prinsip-prinsip anti korupsi. Slide selanjutnya, Dini. Oke, yang pertama ini yaitu nilai-nilai anti korupsi. Dalam memenuhi peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dengan baik, maka hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa yaitu berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka mahasiswa ini harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan dapat memahami prinsip-prinsip anti korupsi itu sendiri. Hubungan antara nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sekarang kita akan mengetahui apa saja nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran yaitu salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur itu, mahasiswa tidak akan dapat dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Kemudian, yang kedua adalah kemandirian. Mahasiswa ini dituntut untuk mengerjakan segala tanggung jawabnya dengan usahanya sendiri, menurut Supardi tahun 2004. Kemudian, selanjutnya yaitu kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini merupakan ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah keadaan di mana mahasiswa wajib menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Nah, di situ nilai tanggung jawab seorang mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah kerja keras. Kerja keras di sini adalah mahasiswa yang bekerja keras akan menjauhkan diri dari tindakan korupsi karena mahasiswa tersebut sudah terbiasa untuk bekerja keras dan mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan itu dengan usaha mereka sendiri, sehingga menjauhkan mereka dari tindakan korupsi. Kemudian kesederhanaan. Kesederhanaan
yang harus dimiliki mahasiswa ini adalah mahasiswa perlu mengembangkan kesederhanaan sejak mengenyam pendidikan, sehingga dapat jauh dari tindakan korupsi. Seperti yang kita tahu bahwa bagaimana mahasiswa menjalani kehidupannya sehari-hari jika diterapkan nilai kesederhanaan sejak mahasiswa mengenyam pendidikan, maka pada saat mahasiswa tersebut memasuki dunia pekerjaan, misalnya, mahasiswa tersebut tidak terbawa oleh arus lifestyle atau gaya hidup yang menuntut mereka untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian selanjutnya adalah keberanian. Mahasiswa akan mendapat sentuhan kreativitas dan inovasi yang akan menghasilkan nilai tambah dalam masa kuliahnya. Nah, keberanian di sini adalah bagaimana mahasiswa berani untuk menyampaikan kreativitas dan inovasi mereka tanpa takut dengan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ini bisa menjadi nilai anti korupsi karena ketika mahasiswa tersebut berani menyampaikan apa yang mereka miliki, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh perilaku-perilaku koruptif yang akan mereka lakukan di masa depan, seperti itu. Kemudian keadilan. Nah, keadilan di sini merupakan karakter yang perlu dibina sejak masa perkuliahan agar mahasiswa belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan dengan benar. Kemudian slide selanjutnya, Dini. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi yang harus dipahami oleh mahasiswa diantaranya adalah yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, di mana semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan peraturan, baik dalam bentuk konvensi atau de facto maupun dalam bentuk konstitusi atau de jure, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Nah, akuntabilitas ini dipahami secara tradisional sebagai alat untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Kemudian ini disebut akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini dalam artian yang fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait kinerja yang diharapkan. Maka merujuk kepada nilai tanggung jawab. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu transparansi. Transparansi di sini artinya pada semua proses kebijakan yang dilakukan, kebijakan tersebut dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Nah, mahasiswa di sini harus menjunjung tinggi kepercayaan, karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran merupakan modal mahasiswa untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip selanjutnya yaitu kewajaran. Kewajaran di sini berguna untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup dan lain-lain. Prinsip selanjutnya yaitu kebijakan dan kontrol. Kebijakan diperlukan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Slide selanjutnya, Dini. Oke, yang selanjutnya yaitu kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Untuk menanamkan nilai anti korupsi, mahasiswa dapat melakukan berbagai kegiatan, salah satunya dengan mengikuti kegiatan komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan. Di antaranya dapat berupa kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, dan kaderisasi. Nah, kampanye di sini merupakan contohnya merupakan kegiatan persuasi untuk mengajak orang lain untuk menghindari atau melakukan hal sesuai aturan. Misalnya kegiatan kampanye ujian bersih tanpa mencontek, yang dapat menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kemudian sosialisasi dan seminar dengan mengangkat tema mengenai gerakan anti korupsi bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi dan memberikan pemahaman terhadap prinsip-prinsip anti korupsi guna menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan kampus. Kemudian kegiatan
Pelatihan dan kaderisasi juga merupakan kegiatan yang secara langsung memberikan pemahaman serta menanamkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip anti korupsi. Dengan adanya keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus ini, diharapkan mampu mencegah adanya perbuatan koruptif dan tindak korupsi di lingkungan kampus. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Dan sekarang kita telah mencapai kesimpulan. Untuk kesimpulan dari presentasi kali ini, itu terdapat 3 unsur utama dalam strategi pemberantasan korupsi, diantaranya pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Lalu gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh bagian yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan termasuk mahasiswa. Rumusan terjadinya korupsi dapat dengan pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Dan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi menjadi 2, yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak melakukan korupsi. Untuk komunitasnya, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah rekan-rekan dan organisasi kemahasiswaannya untuk tidak berperilaku koruptif dan tidak melakukan korupsi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Berikut referensi yang kami gunakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengaktifkan mikrofonnya atau tulis pertanyaan Anda di kolom chat. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Di stop share saja, Dini. Baik, ini saya sedang ngawas di 2 kelas gitu, di semester 2 juga pendidikan Pancasila dengan waktu yang dan jadwal yang sama. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah tayang tadi. Berapa pertanyaan yang sudah diajukan? Belum ada, Bapak. Belum ada, silakan didiskusikan mungkin. Ada hal yang menarik? Coba di-share ulang PPT-nya. Sudah, Din? Masih blank di sini, Din? Oke. Terus. Sudah, Pak. Nah, baik. Oke, saya jelaskan ulang sedikit ya esensi dari materi ini. Perlu kita pahami bersama bahwa kita semua, Anda semua itu menyandang gelar sebagai intelektual muda, gitu ya. Mahasiswa dijuluki juga sebagai agent of change, agen perubahan. Dan juga mahasiswa itu mempunyai fungsi kontrol sosial. Apa itu kontrol sosial? Kontrol sosial itu adalah fungsi untuk mengontrol ya, melakukan peran aktif gitu
Nah, dalam upaya untuk melihat ya dinamika sosial yang ada ya. Ketika ada problematika, Anda harus menjadi kontrol, baik itu dalam pemerintahan, dalam masyarakat dan lain sebagainya. Misalnya Anda memberikan masukan, kritikan dan solusi terkait masalah yang ada. Nah, khususnya next. Nah, kalau dikhususkan mahasiswa ini sebagai agent of change itu berupaya juga ya, next, untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan, penindakan, apalagi tadi, next terus. Nah, pencegahan, penindakan dan peran serta dalam masyarakat gitu. Nah, pencegahannya next. Tadi bisa disampaikan juga melalui apa? Gerakan anti korupsi, misalnya terus. Nah, terus. Oke. Nah, yaitu next. Nah, misalnya Anda memberikan penyuluhan terhadap masyarakat ya. Nah, memberikan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat ya. Bagaimana itu merupakan upaya dari pencegahan anti korupsi. Anda nanti akan dihadapkan pada suatu kegiatan yang namanya KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, Anda bisa menjadi bagian dari upaya pendidikan anti korupsi, yakni memberikan penyuluhan ya, memberikan sosialisasi terhadap aparatur desa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah upaya memberikan atau melakukan pembudayaan nilai karakter anti korupsi gitu. Nah, ini merupakan kegiatan sosialisasi ya. Kampanye misalnya melalui apa? Melalui gerakan-gerakan anti korupsi di video ya, melalui seminar, melalui pelatihan, melalui kaderisasi yang dilakukan oleh tadi juga sudah dijelaskan dalam merekrut ya anggota HIMA, BEM gitu. Nah, itu diimplementasikan dalam kegiatan-kegiatan itu. Dan yang terakhir melalui mata kuliah anti korupsi. Kita harus bersyukur bahwa PAK ini menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri gitu. Jadi kalau di kampus lain kan itu masih diintegrasikan ya, disisipkan mata kuliah in seri gitu. Misalnya diintegrasikan dengan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan agama, dan mata kuliah lainnya. Next. Nah, ini mungkin aktualisasi dari keterlibatan mahasiswa, baik itu di diri sendiri ya, diri sendiri Anda amalkan. Nah, makanya saya kadang kesal juga kalau misalnya kemarin itu ada yang tidak nonaktifkan kamera, tapi ketika ditanya tidak ada ya. Nah, berarti itu tidak jujur gitu. Korupsi terhadap diri sendiri ya. Nah, tidak mengerjakan tugas, tidak disiplin. Nah, itu adalah perilaku korupsi diri sendiri gitu. Itu murtad dengan apa yang sedang kita bahas kan gitu ya. Nah, minimal dari diri sendiri. Next slide. Nah, kalau dalam komunitas ini juga saya rasa sudah dijelaskan oleh kelompok. Ya, intinya bahwa perilaku korupsi itu tidak akan selesai manakala tidak ada kolaborasi, gotong royong, gerakan kewarganegaraan dari seluruh warga negara ya. Termasuk tidak terkecuali juga mahasiswa sebagai agent of change, kontrol sosial ya terhadap roda pemerintahan yang ada. Saya rasa itu mungkin materi, esensi dari materi hari ini. Di stop share, Dinda, Dini. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Bapak izin bertanya, Bapak. Boleh, Lukman. Silakan, Lukman. Izin bertanya, Bapak, mengenai atau matkul ini, Bapak, pendidikan anti korupsi. Kenapa? Apakah PAK ini ada kemungkinan bisa diterapkan dalam jenjang SMA atau SMP bahkan SD, Bapak? Soalnya
Ya apa ya? Menurut saya pendidikan anti korupsi kan harus ditanam sejak dini. Apakah PAK itu sesuai atau pas untuk diterapkan dalam jenjang SMA atau SMP, Bapak saya? Itu Bapak, kenapa nggak diterapkan terlebih dahulu, padahal kita dalam kehidupan sehari-hari pun sering berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi itu sendiri, Bapak. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya, Lukman. Saya berada di lingkungan perguruan tinggi gitu. Jadi kelemahan saya karena tidak di AppKeep home base-nya, jadi saya kurang update terkait dengan kurikulum di sekolah. Setahu saya ya, Lukman, kalau tidak salah pendidikan anti korupsi di kurikulum tahun-tahun sebelumnya, ya, sebelum saya hijrah ke kampus, karena memang dulu tahun 2017 itu di SMA gitu, dan di Unpas dulu itu sebelum ke Unsil gitu. Nah, ketika saya masih berada di SMA 2 Bandung, kalau tidak salah, belum ada mata kuliah secara eksplisit berdiri sendiri, yakni pendidikan anti korupsi. Ya, nah itu yang pertama. Tapi yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa walaupun PAK belum diajarkan secara mandiri di sekolah, tapi nilai-nilainya sudah ada, sudah diimplementasikan dari SD, SMP, SMA. Ya, coba. Nah, di sekolah itu kita belajar atau tempat untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter, ya. Nah, dalam kurikulum pendidikan tinggi, dalam aturan bahwasanya memang ada 18 nilai karakter yang diajarkan atau diterapkan di pendidikan formal, ya, baik itu dari SD, SMP maupun SMA gitu. Nah, apa saja nilai-nilai karakter itu? Nah, yang pertama adalah religius, ya. Nah, religius kan gitu ya. Lalu juga apa lagi? Nah, terkait dengan anti korupsi ini kan sebetulnya nilai-nilai anti korupsi itu ada diterapkan di sekolah, ya. Tapi dari 18 nilai karakter itu yang secara eksplisit ada 4 nilai yang diterapkan, yakni disiplin, jujur, bertanggung jawab gitu kan. Nah, itu adalah materi-materi atau nilai yang diterapkan di anti korupsi di SD, di sekolah. Misalnya nilai peduli, ya. Nah, nilai adil, nilai berani gitu, nilai mandiri, nilai kerja keras supaya mereka nggak korup kan, nilai kesederhanaan. Kenapa misalnya nggak boleh pakai sepatu yang mencolok? Itu adalah implementasi nilai sederhana. Tanggung jawab misalnya. Kenapa Anda kalau pinjam buku harus apa? Harus melaporkan ya. Nah, itu adalah penanaman nilai tanggung jawab di sekolah gitu. Jujur misalnya, ya. Coba apa nilai jujur? Oh iya, makasih. Sok. Coba nilai jujur yang diterapkan di sekolah. Apa implementasinya coba? Ada yang bisa menyampaikan? Anda ujian nggak boleh nyontek, misalnya di sekolah, ingat kan? Nah, itu adalah upaya menanamkan nilai kejujuran gitu. Jadi misalnya kalau 18 nilai karakter itu ya, religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, ya, kita dididik untuk kreatif, mandiri, demokratis, dan lain sebagainya, ya, nasionalisme. Itu sudah. Hanya memang yang berkaitan dengan nilai anti korupsi itu disiplin, jujur, tanggung jawab, ya, sederhana, kerja keras, mandiri, berani, adil, peduli. Itu sudah diterapkan di pendidikan. Nah, jadi tanggapan saya, Lukman, terkait pertanyaan tadi, sangat mendukung secara eksplisit, ya, mandiri, ya, mata kuliah itu berdiri sendiri, diterapkan di lingkungan sekolah, ya. Karena selama ini
mata kuliah anti korupsi masih diinseri, disisipkan di mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan. Gitu. Nah, sedangkan nilai-nilainya saya rasa sudah diimplementasikan. 9 nilai tadi. Itu mungkin Lukman ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Yang lain ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, langsung saja saya akhiri saja presentasi hari ini. Saya otomatis tutupkan gitu. Itu mungkin yang kita bisa bahas dalam pertemuan hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah semua materi yang ada di pendidikan anti korupsi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan selama 12 pertemuan. Saya lihat di daftar hadir. Mungkin sisa pertemuannya nanti akan kita pakai untuk mengevaluasi materi-materi yang sudah disampaikan, baik itu tugas, mereview tugas yang belum masuk dan lain sebagainya. Maaf Bapak, sebelumnya Bapak, kebetulan saya kelompok terakhir Bapak yang belum presentasi. Oh belum ya? Ada lagi yang belum? Iya Bapak. Nah, nggak apa-apa. Jadi minggu depan kita masih presentasi. Terima kasih juga telah diingatkan. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya mengingatkan jangan lupa isi absen di Google Classroom. Nah, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.